Bambang Tri yang melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH terhadap Presiden Jokowi yang dituduhnya telah memalsukan ijazah sekolah SD, SMP hingga SMA-nya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini bisa terancam pidana fitnah dan pencemaran nama baik tanpa bukti. Dalam pasal 311 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, dinyatakan kalau seseorang yang melakukan tuduhan tanpa bukti dan melakukan penistaan baik secara lisan maupun tulisan, ini dapat diancam pidana maksimal selama 4 tahun. Kepala SMA Negeri 6 Surakarta sudah memberikan penjelasan bahwa ijazah Presiden Jokowi itu asli dan benar-benar telah diterbitkan oleh SMA Negeri 6 Surakarta. Demikian pula teman sekelas Pak Jokowi waktu masih sama-sama sekolah di SMA tersebut, yakni Pak Joko Wahyudi, ini juga sudah memberikan kesaksiannya bahwa dirinya dan Presiden Jokowi telah difitnah. Sebelumnya menuduh tanpa bukti, terakhir Bambang Tri telah melakukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Presiden Jokowi ketika mendaftarkan diri ke KPU untuk mencalonkan diri sebagai Capres 2014 telah memalsukan ijazah sekolah SMA milik Joko Wahyudi yang merupakan teman sekelas Presiden Jokowi. Bambang Tri menuduh Presiden Jokowi tanpa bukti. Entah apa yang akan dia cari. Tidak hanya terancam pidana 4 tahun. Demikian pula jika Bambang Tri telah melakukan pencemaran nama baik dan menyerang kehormatan atau nama baik pribadi, apalagi kehormatan presiden atau kepala negara, maka ancaman hukumannya bisa lebih tinggi lagi. Ya, jangankan melakukan pencemaran nama baik dan menyerang kehormatan seseorang yang masih hidup. Bahkan pada orang yang sudah meninggal pun, pelaku pencemaran nama baik, fitnah, dan menyerang kehormatan nama baik itu masih bisa dilaporkan atau dipidanakan. Pasal 310 KUHP menyatakan, pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan agar hal itu diketahui oleh umum. Selain pasal 310 KUHP, Bambang Tri yang telah memfitnah dan menggugat Presiden Jokowi ke PN Jakarta Pusat juga dapat dikenai ancaman hukuman yang merujuk pada pasal 317 ayat 1 KUHP. Pasal 317 ayat 1 KUHP ini mencakup delik pengaduan dan fitnah, yaitu mengajukan laporan atau pengaduan tentang seseorang kepada penguasa. Sedangkan diketahuinya bahwa laporan itu atau pengaduan itu adalah palsu dan tujuannya semata-mata untuk menyinggung kehormatan atau nama baik seseorang. Ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara. Serangan politik terhadap Presiden Jokowi melalui fitnah, hoaks, pencemaran nama baik dan lain-lainnya memang dilakukan terus-menerus oleh berbagai orang pembencinya tanpa henti. Namun, Presiden Jokowi tidak pernah sekalipun membalasnya. Untuk kasus fitnah dan pencemaran nama baik ini, sebetulnya Jokowi mau membalasnya. Tidak harus Presiden Jokowi sendiri yang turun tangan untuk melaporkannya ke polisi atau menggugatnya ke PN. Melainkan dapat juga dilakukan oleh keluarganya yang memiliki hubungan darah dengan beliau, atau dapat pula dilakukan oleh keluarga dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua. Kendati demikian, meski hukum positif memperbolehkan, tak harus pribadi yang difitnah itu sendiri yang melaporkan atau menggugat. Belum pernah kita dengar
Presiden Jokowi melaporkan atau menggugat balik. Bahkan sekedar memberikan bantahan untuk para pemfitnahnya pun tidak pernah dilakukannya. Presiden Jokowi yang pernah juga difitnah PKI, Antek Asing dan Aseng tetap terlihat tenang dan juga sabar. Beliau tidak pernah menghiraukan para pemfitnahnya. Presiden lebih memilih fokus mengerjakan tugas-tugas kenegaraannya sebagai pemimpin negara dan pemerintahan daripada melayani para pembencinya yang sakit hati dan mencari sensasi. Menjadi presiden sebuah negara besar yang sebelumnya jauh tertinggal dari negara-negara maju lainnya memang tidak mudah. Diperlukan visi yang bagus dan etos kerja yang tinggi. Dan Presiden Jokowi nampaknya mampu melakukan semua itu hingga Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya. Tapi sayang sekali, presiden yang berkualitas dan penuh prestasi yang diakui oleh pemimpin-pemimpin besar di berbagai negara di dunia ini malah sering difitnah dan dicaci maki oleh sebagian rakyatnya sendiri. Meski demikian, kita semua pun sudah bisa menebak dari barisan mana para pemfitnahnya itu. Dengan banyak masalah perekonomian dunia, sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Ya, siapa lagi kalau bukan dari kelompok sakit hati? Mereka yang tidak cukup cerdas untuk dapat mengikuti kecepatan kerja dan implementasi visi Presiden Jokowi yang harusnya menginspirasi dan membumi. Habis sholat terus yasinan, nggak tahu kirain bukan Pak Jokowi, saya kaget. Saya senang sekali Pak Jokowi datang ke sini, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Presiden. Ini baru pertama kali ketemu Pak Presiden ini Pak. Ya, terima kasih. Semoga Pak Presiden panjang umur dan murah rezekinya. Terima kasih kepada Jokowi yang udah memberi paketan buat Hari Raya. Semoga sehat selalu beliau. Kami ucapkan terima kasih telah membantu kami dan kami sangat senang sekali bisa bertemu dengan Pak Jokowi.